pagi, nama Lisa. Saya perawat teknik. Hari ini saya bertugas di ruangan ini dari pagi sampai jam 2 siang nanti. Saya akan merawat Nona Lisa di tempat ini dan mendampingi. Boleh saya panggil dengan nama Lisa? Ya. Lisa, ini kan udah 3 hari nih dirawat di ruangan ICU. Terus saya perhatikan setelah 3 hari di sini Lisa bertanya turun, mukanya sedih, banyak menangis dan tidak banyak bicara. Nah sekarang saya ada di tempat ini bukan hanya merawat Lisa secara medis, tapi kalau Lisa rasa ingin berbagi apa yang Lisa alami hari ini, saya siap. Sekarang bagaimana perasaan Lisa? Jujur saja sus, saya merasa tidak adil. Kenapa ini terjadi sama saya? Apa salah saya? Saya merasa cobaan ini terlalu berat. Jadi sekarang Lisa merasa bahwa mengapa Tuhan tinggalkan Lisa ya? Lisa merasa bahwa apa yang Lisa lakukan selama ini dekat dengan Tuhan seperti sia-sia dan Lisa sepertinya menyalahkan Tuhan. Itu yang Lisa alami hari ini. Ya betul sus. Saya sangat paham apa yang Lisa alami, bahwa Lisa sebagai seorang perempuan yang belum menikah sepertinya mimpi akan hilang. Lisa tidak punya anak dan peran sebagai perempuan itu tidak akan bisa Lisa lakukan, dan saya sangat paham itu. Nah sekarang kalau Lisa mau, kita bisa berbincang lebih lama. Jadi Lisa bisa mengutarakan apa saja yang Lisa alami, dan Lisa harus paham bahwa yang Lisa sampaikan itu akan saya jaga kerahasiaannya, dan kita lakukan ini hanya untuk pengobatan Lisa. Nah, kalau Lisa mau, kita perlu waktu 10 sampai 15 menit. Gimana? Ya saya mau sus. Mau? Apakah sekarang kita lakukan atau besok? Boleh sekarang sus. Nah, ada ya. Jadi sekarang akan Lisa merasa bahwa Tuhan tidak adil dan menjauh dari Lisa selama Lisa mengalami sakit seperti ini. Ya benar sus. Saya dulu rajin beribadah, tapi semenjak saya sakit sekarang, saya tidak pernah beribadah lagi. Dan saya pun bertanya apa Tuhan itu benar-benar ada. Kalau Lisa mempertanyakan tentang keadilan Tuhan dan sepertinya bertanya kenapa Tuhan tinggalkan saya pikir itu adalah hal yang wajar dalam situasi yang Lisa alami hari ini. Tetapi yang harus Lisa ingat bahwa Lisa harus tetap melihat kalau Tuhan itu tetap baik. Karena apa? Dalam situasi seperti ini, kalau Lisa bisa mengingat tentang kebaikan Tuhan, saya pikir itu menjadi kekuatan untuk Lisa melewati proses sakit yang Lisa alami hari ini. Saya tidak tahu harus mulai dari mana sus. Bahkan untuk berdoa saja saya sudah tidak bisa. Ya, saya mengerti apa yang Lisa alami. Nah, saya mau tawarkan bagaimana kalau sekarang kita memulai dari hal kecil. Seperti sekarang Lisa mengingat kembali seperti yang sudah saya sampaikan, apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kehidupan Lisa. Nah, kita mungkin memulai dengan berdoa. Tetapi kalau Lisa merasa belum bisa, kita mulai merefleksikan kembali apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saya sampai hari ini. Dan kalau Lisa mau, saya juga bisa panggilkan pendeta untuk bisa mendampingi Lisa, membawa Lisa berdoa. Dan mungkin ada hal yang bisa Lisa sampaikan kepada pendeta secara langsung. Ya boleh sus. Saya malu sus rasanya. Lisa nggak perlu malu. Justru sekarang dengan Lisa sudah bicara, sudah berani bicara jujur, itu adalah langkah awal yang benar. Nah sekarang yang penting bagaimana Lisa memulai secara pelan-pelan, kapan Lisa merasa nyaman. Nah sekarang kita memulai dari hal kecil seperti tadi saya sampaikan. Lisa bisa menulis dalam buku kecil. Nanti kita buat buku kecil itu namanya jurnal kekuatan Lisa. Jadi setiap hari kamu bisa tulis di situ tentang harapan kamu, tentang doa kamu di hadapan Tuhan. Bagaimana? Iya boleh sus. Nanti saya akan ambilkan buku kecilnya ya buat Lisa tulis ya.
Ini saya kasih buku kecil nih ya, yang saya tadi sampaikan. Ini adalah jurnal kekuatan Lisa. Jadi Lisa bisa tulis ini setiap hari, mau pagi, siang, malam. Apa yang menjadi harapan dan doa. Nah, kita mulai dari hal kecil seperti ini ya. Saya tinggalkan di sini. Lisa, terima kasih karena hari ini sudah mau berbagi. Ya, bagaimana perasaan Lisa sekarang? Terima kasih juga Yesus, walaupun saya belum bisa berdamai dengan diri saya sendiri, setidaknya saya tidak merasa sendiri. Senang mendengar itu. Yang harus Lisa tahu bahwa proses untuk pemulihan spiritual apa yang Lisa alami hari ini itu tidak mudah, butuh proses dan itu tidak instan. Tetapi dengan Lisa sudah mulai bercerita secara jujur, itu adalah hal yang benar. Nah, nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman bahwa Lisa butuh pendampingan secara spiritual. Ya, makasih ya Lisa. Saya akan coba Yesus. Terima kasih Yesus sudah membantu saya dan sudah mendengar semua keluhan saya. Tentu Lisa. Jadi sekarang saya akan pamit dulu dan jangan lupa tulis ya, tulis di sini di dalam buku jurnal kekuatan Lisa. Saya akan pamit dan saya akan sampaikan